Kekasih Kristus, ini adalah minggu keempat setelah Epifanias, dan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani dalam minggu hari ini adalah dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Kita membacanya secara berresponsorial. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakob di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Tidak diberitakan pada firman Tuhan saat ini kenapa bawahannya itu lumpuh. Ada apa yang terjadi dengan bawahannya ini sehingga bawahannya ini lumpuh. Tetapi satu hal yang sangat mendasar bagi si perwira ini, dia bertanggung jawab terhadap bawahannya. Ini yang perlu kita ambil, seperti yang sering kita dengarkan, "A friend in need is a friend indeed." Teman di dalam saling kebutuhan, yang mengatakan saling membutuhkan, adalah teman yang dapat menunjukkan bahwa mereka dapat saling membutuhkan. Atau ketika seorang yang dalam keadaan sehat, maka temannya yang dalam keadaan sakit adalah menjadi bagian daripada tanggung jawabnya. Responsibility, suatu pertanggungjawaban. Apakah perwira ini menjadi seorang atasan daripada bawahannya? Hal ini juga dapat berlangsung di tengah kehidupan kita. Satu hal yang sangat penting kita lihat pada nats ini adalah bagaimana iman perwira tersebut mengantarkan dia untuk memasuki perjumpaan dengan Yesus. Kita akan melihat bagaimana perjumpaan itu membawa suatu pembaharuan, perubahan, bukan hanya pada diri perwira itu, tetapi dampak daripada iman percayanya
melalui perjumpaannya dengan Kristus menghasilkan suatu mukjizat. Iman percayanya yang diuji oleh Yesus dan dia memenangkan ujian tersebut, menambah suatu sukacita dan kegembiraan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Kalau kita baca di ayat bagian yang belakang, dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Perwira itu mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya. Lalu bagian yang kedua, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bagian yang kedua menggenapi sukacita daripada perwira itu. Tuhan menjawab kerinduannya. Apa yang dimintakannya kepada Tuhan melalui kesembuhan akan hambanya dinyatakan. Mujizat terjadi. Penyembuhan jarak jauh terjadi. Kekasih Kristus, apa yang akan kita lihat dari perumpamaan, dari kegiatan yang dilakukan oleh Yesus ketika menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ini? Apa yang dapat kita lihat? Apa yang boleh kita petik daripada sketsa atau daripada kejadian ini? Kekasih Kristus, topik daripada minggu hari ini mengajak kita untuk melihat hiduplah dalam iman percayamu. Hanguluhon ma haporsiaunmu. Kalau di belakang daripada acara kita dalam bahasa Inggris dia katakan, live in your faith. Live in your faith. Mungkin sebagian kita sudah pernah hidup living, atau mungkin pernah melihat, merasakan bagaimana yang live in, atau mungkin kita juga merindukan suatu saat bagaimana kita supaya menjadi live in. Terserah bagaimana kita mengambil kehidupan kita di tengah karya yang Tuhan berikan kepada kita. Namun mari kita melihat makna daripada live in tersebut. Kekasih Kristus, live in artinya tinggal di dalam. Segala aturan yang ada di dalam di mana kita tinggal, kita harus mau dan mampu mengikutinya. Kita harus berada di dalam bagian daripada persekutuan itu, sehingga kita boleh hidup dan menerima sukacita bersama di dalam live in itu. Live in di tengah kehidupan, di tengah pekerjaan, di tengah persekutuan, di tengah keluarga, di tengah pergaulan, adalah bagian yang sudah sering kita hidupi dan bahkan sudah kita jalani. Sekarang live in itu akan kita olah kembali sebagaimana kehidupan daripada perwira ini. Dia live in di dalam Kristus. Step apa yang dapat kita lihat ketika dia live in di dalam Kristus? Memasuki persekutuan dengan Kristus, dia pertama sekali kita lihat dengar-dengar. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, lalu dia membuka hatinya. Dia membuka telinganya. Dia siap sedia untuk kedatangan daripada Yesus Kristus. Karena apa? Ada sesuatu yang mau disampaikannya.
Ada suatu kerinduan yang belum terpuaskan hingga pada saat itu. Sehingga ketika mendengar Yesus telah datang ke Kapernaum, ke kampungnya di mana dia bekerja, maka dia pun, hatinya pun terangkat. Sebagaimana Maria, hatinya terangkat bersukacita ketika menerima kedatangan malaikat itu. Perwira Kapernaum ini pun terangkat hatinya, menerima berita bahwa Yesus telah datang ke Kapernaum. Kekasih Kristus, kalau nats ini masuk melalui kedatangan Yesus ke Kapernaum, sehingga si perwira ini siap sedia, sebagaimana dia senantiasa siap dalam tugas dan pekerjaannya, maka sekaranglah firman ini sampai kepada kita. Yesus mau masuk ke dalam hatinya. Yesus mau masuk ke tengah keluarga. Yesus mau masuk ke tengah di mana engkau berkarya, bekerja. Atau Yesus mau masuk ke HKBP MLCC pada saat ini. Apa reaksi? Apa komentarmu? Apa tindakanmu? Inilah aplikasi yang mau membuka kita untuk dapat melihat kesembuhan. Karena konteks ini adalah bagian daripada iman dan kesembuhan. Dengan beriman, kita akan beroleh kesembuhan. Tanpa iman, tidak mungkin kita dapat menerima kesembuhan. Kasih Kristus. Mungkin kita, atau saudara kita, atau orang tua kita, atau sanak kekasih kita, sering mengatakan ini. Kang Yakona udah. Doakan saya ya. Atau bahkan dari tempat jauh dari Indonesia, tolong adikmu didoakan. Dia dalam keadaan sakit keras. Atau tolong minggu depan abangmu akan melamar pekerjaan. Tolong didoakan. Tolong minggu depan Bapak akan berangkat ke Surabaya untuk mengunjungi paman yang dalam keadaan sakit. Tolong didoakan perjalanan Bapak. Kekasih Kristus, apa yang dapat kita ambil, dan mungkin kita adalah pelaku daripada orang yang menyatakan seperti itu. Apa yang terjadi dengan dirimu ketika engkau menyatakan sesuatu komitmen atau pernyataan itu? Tolong, bla bla bla, dan seterusnya. Apa yang dapat kita lihat daripada pernyataan kita itu? Apakah doa hanya sebatas, ya udah disampaikan, Nang Yakub Paditanami, tolong doakan pendeta. Atau tolong doakan Ibu Sintua, Bapak Diaken. Cukupkah? Hanya sebatas kalau kita sudah mengatakan didoakan? Namun apakah dibalik daripada ketika kita menyatakan, tolong Bapak Pendeta, tolong Ibu Cintua, tolong Bapak Diaken, orang tua saya didoakan. Bukankah dibalik daripada pernyataan itu ada statement iman dari dalam hatimu untuk menyatakan dengan doa harapan untuk keselamatan, harapan untuk kesembuhan, harapan untuk kesehatan daripada apa yang kita doakan akan diwujudkan seturut dengan kehendaknya. Sebagaimana doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, dikuduskanlah namamu. Kekasih Kristus, ini yang perlu kita ambil ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus adalah firman yang masuk ke dalam hatimu, ke dalam hidupmu, ke tengah persekutuan kita pada saat ini. Apa reaksi kita?
Ada 3 statement daripada perwira Kapernaum ini ketika mengetahui Yesus datang. Yang pertama, dia datang. Come. Dia datang. Kedatanganmu pada saat ini di rumah Tuhan ini adalah penyelenggaraan rohani yang telah dipersiapkan oleh Tuhan dengan kesediaanmu surrender, berserah. Itulah makna daripada ibadah. Ketika kita datang ke rumah Tuhan ini, kita surrender, kita berserah. Dengan kedatangan kita, hati kita di take over, diambil alih oleh Tuhan. Karena Tuhan mau mengisi seperti khotbah minggu yang lalu. Tuhan mau mengisi hatimu dengan firman-Nya. Tuhan mau memasukkan sesuatu yang baru ke dalam hatimu. Tuhan mau mengolah hatimu yang mungkin dalam kusut, yang mungkin dalam keadaan terteban, yang mungkin dalam keadaan bergumul. Tuhan mau menggantikan itu. Air diganti menjadi anggur. Kekusutan, kekalauan, kegelisahanmu, apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan engkau undang masuk. Itu artinya ketika kita datang berserah kepada Tuhan. Makanya heran sekali kalau datang ke gereja tetapi tidak masuk ke gereja. Mungkin membuat suatu kelompok kecil. Mungkin membuat suatu perbincangan kecil. Kekasih Kristus. Datang artinya berserah. Namun tidak cukup hanya datang saja. Dia membuat statement yang kedua. Perwira ini membuat statement yang kedua. Dia mendekat. Touch. Dia mendekat. Artinya di dalam mendekat ini perwira itu mengenali dirinya. Makanya nanti di sini di ayat daripada 78 ketika Yesus mengatakan, ya aku akan menyembuhkan hambamu. Aku akan datang ke rumahmu. Apa dikatakan? Tuhan tidak usah datang ke rumahku. Cukup dengan sepatah kata saja. Dia tahu bahwa dia tidak pantas dan tidak layak untuk menerima itu. Dia tahu bahwa dia di dalam keterbatasan, kekurangan. Kalau dia membandingkan dirinya dengan Yesus yang agung itu, dia merendah. Dia mengetahui bahwa hanya dengan sebutan saja Yesus dapat melakukan itu kepada hambanya. Sungguh perwira ini mengenali dirinya ketika dia mendapatkan Yesus, mendekati Yesus. Sebagaimana kalau kita baca dalam Yakobus 4 ayat 8, pajonok matu debata dungi pajonokon nama Tuhamu. Mendekatlah kepada Allah sesuai buku yang sering kita baca dari AKBP, mendekat kepada Allah, maka ia akan mendekat kepada kamu. Bahkan dikatakan dalam nyanyian, ia hanya sejauh doa. Kekasih Kristus, mendapatkan Tuhan butuh keseriusan, butuh penyerahan diri. Mendapatkan Tuhan tidak boleh bermain-main. Mendapatkan Tuhan tidak boleh setengah-setengah, tanggung-tanggung. Tetapi mendapatkan Tuhan artinya merelakan hidup kita dikendalikan dan diatur oleh Tuhan. Mendekat kepada Tuhan tidak boleh bermain-main. Mari kita lihat bagaimana orang yang bermain-main. Ketika pawang ular berbisa,
memang mempermainkan ularnya. Tetapi pada suatu saat apa yang terjadi? Ular itu sendiri yang bahkan mematok si pawang tersebut. Kalau tidak salah, 1 tahun yang lalu atau setengah tahun yang lalu, di San Diego, kalau saya tidak mohon dibenarkan, seorang pawang daripada ikan paus atau ikan hiu. Masih ingat? Ya, ikan paus, San Diego kalau tidak salah, atau di Florida, saya lupa. Tetapi pawang tersebut dihabiskan oleh paus atau ikan hiu tersebut. Apa yang dapat kita lihat dari sana? Ternyata kita lemah. Ternyata kita tidak sanggup mengolah alam ini. Kendati Tuhan memberikan kita kepada kita talenta, tapi kadangkala itu pun belum sanggup. Makanya firman Tuhan mengingatkan, berjaga dan berdoa terus. Boleh jadi kita bermain-main dengan permainan-permainan yang mungkin mengasihkan. Tetapi kadangkala permainan itu boleh menjebak kita. Boleh jadi kita bermain-main dengan pembicaraan, perkataan lelucon atau mungkin mengata-ngatai orang. Tetapi justru perkataan itu di suatu saat menjebak kita. Mulutmu harimau. Boleh jadi seseorang dapat mengatakan fitnah. Tetapi di suatu saat dia sendiri akan termakan dan dimakan oleh fitnah itu. Kekasih Kristus, yang ketiga daripada perwira ini adalah mohon. Yang pertama tadi datang, yang kedua mendapatkan, yang ketiga mohon. Artinya masuk. Tuhan diizinkan memasuki bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga dia mengizinkan Tuhan menguasai apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di sekelilingnya, apa yang ada dalam pikirannya, dalam perasaannya, terlebih iman percayanya. Kalau kita memohon, berarti apapun yang terjadi kepada yang memberi itu, kita akan meluruskannya, kita akan menerimanya. Dan memohon selalu dari tangan bawah. Perwira ini memohon, memasukkan dirinya ke dalam rencana Kristus. Artinya apapun yang dihadapinya, tanggung jawab yang dihadapinya, penyakit daripada hambanya, satu hal yang perlu, Tuhan take over my problem. Ambil alih masalah, kendalikan aku. Kasih Kristus, dari firman yang telah kita dengarkan pada saat ini, mari kita belajar untuk memiliki iman seperti yang dimiliki oleh perwira yang beriman ini. Memiliki iman yang benar dan yang berkualitas. Di dalam diri perwira ini tidak laku, tidak masuk seperti yang sering kita dengarkan, habis manis sepah dibuang. Karena sering sekali juga di tengah pertemanan, di tengah pergaulan, hanya yang manis saja mau direguk, yang mau diambil. Teman di dalam senang, tetapi kalau di dalam susah, apakah masih bisa berteman, atau apakah mungkin teman itu kualitas daripada teman itu? Kasih Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau perwira ini menanggung jawab bawahannya, sekarang adalah bagian kepada kita. Kitalah perwira itu sekarang. Kitalah sebagai pelaku firman.
yang mendengarkan firman. Makanya dalam 2 sering sekali dikatakan, martua mana tumangihon hatani debata jalan naupeopsa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Iman yang bertumbuh, iman yang berkembang adalah apabila kita setelah mendengarkan dapat melakukannya. Sebagaimana perwira pada saat ini dapat mengayomi, membawa, menatang hambanya untuk mendapatkan keselamatan atau kesembuhan. Kasih Kristus, bukannya tak berat perwira ini menghadapi Yesus, karena ujian diberikan oleh Yesus. Mungkin kalau dari segi kuasa, ini perwira ini sudah letkol yang menguasai 1 batalion. Artinya 100 orang dikuasainya. Anggotanya 100 orang. Lalu di atasnya adalah pangdam, panglima daerah yang berpangkat mayor jenderal. Jadi tidak ada kolonel, brigjen. Kalau kita lihat dari legion, batalion, kompi yang ada dalam keterangan-keterangan. Jadi dia adalah seorang letkol. Mungkin dengan kuasa yang ada padanya, secara khusus mungkin bisa dia mengundang Yesus. Atau siapa saja orang yang dapat menyembuhkan dengan kuasa yang ada padanya, karena dia penguasa, pemimpin daripada 100 orang. Dengan menyuruh 5 orang saja, berangkat kau. Karena dia katakan, kusuruh pergi, datang, datang, pergi, pergi. Dia mempunyai kuasa. Tetapi dia datang sendiri kepada Yesus. Kerendah hatian yang terjadi dalam diri perwira ini mengingatkan kita bahwa imannya lah yang bergejolak, imannya lah yang bekerja, imannya lah yang memampukan dia. Sebagaimana kalau kita baca nanti dalam Bartimeus atau khotbah daripada sekolah minggu, Bartimeus yang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu, kata Yesus. Bartimeus menjawab, sembuhkanlah matamu. Lalu apa kata Yesus? Bangkitlah, imanmu menyelamatkan. Demikian dengan perwira ini, imannya menyelamatkannya. Kendati ujian datang dari Yesus, ya aku datang ke rumahmu. Perwira ini ditantang untuk sabar, untuk dapat mengendalikan diri, tidak menyalahkan, atau tidak memakai kuasa yang ada padanya. Sering sekali di tengah kehidupan, kalau sudah tidak senang, maka yang terjadi adalah saling menyalahkan. Alani ho, alani hamu, alani an, karena ini, karena ini. Tapi apa yang terjadi? Perwira ini berpendirian yang teguh. Perwira ini datang untuk meminta sendiri kepada Yesus. Kasih Kristus. Jika Yesus pada saat ini melalui firman-Nya datang dan mau menyembuhkan hatimu, mau menyembuhkan persekutuanmu, mau menyembuhkan luka-lukamu, dan mau menyembuhkan sakit penyakitmu, apakah jawabmu? Bagaimanakah pengenalanmu akan kasih Tuhan kepadamu? Kasih Kristus. Karena iman. Inilah jawaban. Alani haporsyau. Kalau kita mencoba membaca, dan ini menjadi PR bagi kita untuk membaca ini,
dengan harapan ternyata dari kejadian asal muasal dari dahulu kala melalui saksi-saksi iman, yaitu kita dapat membaca nanti dari Ibrani 11. Ibrani 11 semua tolong dibaca. By faith we understand. Dengan iman kita mengerti. Dengan saksi-saksi iman kita dapat melihat apa yang terjadi, dan mungkin ini adalah peristiwa yang juga berlaku di tengah kehidupan kita. Dengan iman Abraham dan Ishak mendapatkan anak kendati mereka sudah ujur. Dengan iman Nuh diselamatkan kendati dia melakukan sesuatu pekerjaan yang bagi manusia itu adalah suatu kebodohan, ketololan, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dengan iman Musa yang ketakutan, kendati Tuhan telah memberikan 10 tanda keluar membawa umat itu dari Mesir, dia mendapatkan suatu keteguhan. Musa, angkat tongkatmu dan belahlah laut Tebrau, laut merah. Seketika itu juga laut itu terbelah. Dengan iman, mari kita baca nanti di ayat 11, di pasal 11 itu. Saya hanya mengantarkan kepada kita untuk dapat melihat, mungkin aku adalah pelaku di tengah kehidupan di ayat-ayat tertentu ini. Dengan harapan, imanku menyelamatkanku. Imanku meneguhkanku. Imanku memenangkanku. Sebagaimana perwira ini memenangkan hambanya dan juga memenangkan dirinya. By faith, you understand what God want to do you. To you. Seperti yang di bagian terakhir saya coba menjelaskan, mengajak kita. Let Jesus say to you today, according to your faith, go your way, and as you have believed, so let it be gone for you. Kekasih Kristus, marilah melalui iman percaya kita dapat dan mendapatkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Pulang dan jadilah, karena iman percaya engkau dimenangkan dan disembuhkan. Amin.